bolos itu tidak apa-apa menurut selama masalah yang sebenarnya itu belum kita selesaikan. Apakah bolos salah? Fix dong salah. Salah. Tapi kan sebenarnya yang harus kita trace itu kan di sini adalah kenapa bolos itu selalu terjadi. Di Australia lebih banyak tidur daripada sekolah di sana. Ya, mungkin lebih banyak kegiatan di luar sekolah. Maksudnya kan pacaran kita nggak tahu kan. Maksudnya kan nggak tahu kan. Kan di Australia nggak ada Australia tanpa pacaran kan. Balik lagi di Close Minded Podcast bersama saya Iqbal Maulana dan saya Agis Abdurrahman. Gila ya Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasan, 2021 ini banyak kejadian yang cukup viral sih. Maksudnya kan mulai dari kita cukup berduka atas wafatnya Ustadz Ali Jaber. Syekh Ali Jaber. Juga kemarin kan ada emang kecelakaan pesawat Sriwijaya. Sriwijaya Air ya. Banyak sekali berita duka, kita doakan saja yang terbaik. Katanya yang terbaru itu ada juga sih Lion Air, cuman yang Lion Air ya. Ada lagi? Ya ada, cuman yang Lion Air itu gimana ya? Cuaca buruk katanya. Jadi mereka nyimpang dulu ke, jadi bukan nyimpang sih, kayak apa ya? Kayak transit gitu. Tapi transit sementara. Transit darurat gitu di Medan. Oke lah, kita doakan saja yang terbaik untuk Indonesia, semoga lebih baik lagi. Amin. Tapi ya meskipun emang sekarang kasus COVID makin parah sih. Ya. Tapi kan hari ini ya pas videoin atau podcast ini direkam sudah ada mulai vaksinasi. Iya. Mulai dari Presiden Jokowi tadi dan tadi pagi itu ya. Ya, dan juga Raffi Ahmad yang malamnya langsung pesta. Aduh. Masuk akal. Tapi emang udah diklarifikasi sama Raffi Ahmad juga. Memang itu di tempat temennya sendiri dan emang udah sesuai protokol kesehatan. Oke lah, kita percaya dong, kita percaya nggak? Dia kan perwakilan anak muda. Kita udah percaya. Sebagai anak muda, ya saya lah. Support. Kita emang anaknya support jelas. Oke lah, lanjut ke pembahasan. Oke. Ini judulnya mau gue apa lo yang nyebutin Pak? Lu aja lah. Judulnya adalah bolos itu wajar. Bolos tidak apa-apa. Sangat bangsa. Dari episode 1 kemarin nggak ada yang waras. Banyak yang protes. Dari episode 1 juga banyak yang protes katanya. Apa maksudnya katanya sekolah online dipermanenkan? Pusing, stres. Enggak, Anda yang enggak lihat sampai habis. Ya. Justru kan pesan kita positif. Nah, ini untuk kaum close minded. Jangan suka membaca dari judul-judul. Budayakan membaca dan mendengar sampai habis. Iya, mungkin ini tuh termasuk orang-orang yang percaya vaksin itu nantinya jadi titan. Apa karena bumi singikin aja? Jadi kan mungkin orang-orang percaya gini, setelah disuntik vaksin jadi nyanyi sasage. Satu bangsat. Oke lah. Kita masuk ke pembahasan bolos itu wajar. Pertama gini, sebelum kita bahas lebih jauh, kita tekankan dulu di sini. Perbuatan bolos itu salah, benar nggak salah? Salah. Iya, salah. Itu maksudnya gini, bolos itu tidak apa-apa menurut kita selama masalah yang sebenarnya itu belum kita selesaikan. Apakah bolos salah? Fix dong salah. Salah. Ya. No debat. Kalau kata anak zaman sekarang kan fix no debat. Yes. Iya. Tapi kan sebenarnya yang harus kita trace itu kan di sini adalah kenapa bolos itu selalu terjadi. Iya, betul. Mungkin kalau menurut gua ini pasti mungkin ada sistem pembelajaran yang agak kurang menyenangkan di sekolah aja kali ya. Iya, bisa jadi sih. Maksudnya kan selalu ada regenerasi murid gitu loh. Yang tiap tahunnya ada yang bolos atau apa tanpa adanya ajang pencarian bakat. Gak ada kan bolos idol. Gak ada audisinya bolos gitu kan. Idol gitu kan yang jadi juri guru BP. Gimana cara Anda bolos? Ya gini kan gak ada. Sangat bangsat itu kalau ada audisi. Ya, maksudnya kan cuman yang menurut kita gini, kita sekali lagi kita nggak mengencourage, kita nggak mengarahkan murid untuk bolos karena tanpa disuruh pun pasti banyak. Pasti banyak yang bolos. Sudah jadi Islamiyah lah. Sudah jadi tradisi lah. Tradisi. Yang kita trace kan itu, maksudnya kan kenapa yang harus jadi perhatian kita, kenapa sih bolos itu selalu terjadi? Gitu. Iya. Mungkin ada kayak apa ya? Iya, kita sebut dulu beberapa manfaat bolos. Oke.
Ternyata yang buruk juga ada manfaatnya. Jelas dong, yang pertama mengeksplor potensi siswa. Ekspor gimana, Cuk? Gini, ketika kita bolos, lu pernah dong bolos itu menurut gue ya, bolos tuh nggak harus selalu kita cabut dari sekolah dan nggak masuk lagi. Ketika jam kosong keluar pun itu udah bolos menurut gue. Gimana maksudnya? Ngerti nggak? Ketika misalnya kan orang-orang bolos tuh gini, orang-orang bolos ketika cabut ke sekolah udah nggak ke sekolah, lagi ya. Menurut gue keluar pun misalnya ada jam kosong, kita keluar. Iya. Lagi jam kosong keluar, tapi itu belum waktunya istirahat, itu udah masuk bolos menurut. Oh ya, ngerti kayak gak? permisi ke kantin. Iya, maksudnya kan, tapi kan maksudnya ini lagi jam kosong, nggak ada guru. Oh, jam kosong ya. Kan misalkan meskipun jam kosong kan seharusnya tidak boleh kemana-mana. Kan tetap di kelas ya. Menurut gue, batasannya menurut gue sendiri udah termasuk bolos sih itu. Yang gue maksud potensi siswa itu, ketika kita bolos, kita kan jadi kreatif. Jam kosong nih, ke lapang futsal gitu kan. Potensi siswa jadi tergali. Bener nggak? Pernah nggak lo kejadian di sekolah? Pernah nggak? Wah, saya sering sekali tuh. Sekarang kan berkat itu kan kita jadi bisa futsal. Iya, betul. Bisa main Masuk bola. akal kan? Iya, masuk akal. Misalkan dari situ ada orang yang bolos misalnya ke koperasi atau ke kantin buat dagang atau apa gitu kan, misalnya. Nah, positif. Nah, maksud yang kedua itu untuk mengenalkan, untuk silaturahmi guru dengan orang tua kita. Paham nggak maksud gue? Ya betul itu, ya betul. Pulangnya dimarahin. Jadi kan gini, ketika kita bolos, yang pasti kita pasti dapat ditegur oleh guru. Iya, betul. Minimal oleh BP lah. Iya. BP pasti ngirim surat ke orang tua. Di sana kan nanti kan ada panggilan orang tua. Orang tua datang ke sekolah. Yeah. Jadi kan silaturahmi. Jadi bolos itu setara kita menyumbang pahala untuk orang tua dan guru-guru kita. Buat Anda yang ingin gede pahala, sering bawa sekolah. Tapi kan sekarang nggak bisa bawa sekolah. Iya juga sih. Ini konteksnya ketika offline, kalian yang online kan tidak bisa. Kasian sekali. Itu maksudnya kan mengenalkan guru. Jadi ketika misalnya dapat orang tua dapat kiriman surat dari BP, meskipun emang sebagian orang tua yang kesel gitu dapat, tapi kan itu jadi ajang di sisi lain jadi ajang silaturahmi. Siapa tahu deket dengan guru BP. Iya, orang tua kan jadi misalnya pas ketemu, teman saya tuh waktu ke sekolah kan bisa jadi gitu kan. Oh, jadi reuni. Teman gimana itu? Iya kan bisa jadi reuni gitu kan, yang penting reuni di sekolah ya, bukan reuni di. Guys. Terus yang selanjutnya menyadarkan bahwa sebenarnya sistem sekolah ada yang salah. Nah, ini nih itu yang harus kita. Menurut gue gini, maksudnya ketika kita bolos, yang harusnya kita perhatiin tuh bukan hukuman-hukuman. Lu pernah gak orang misalkan ada temen lu bolos, dihukum aja gini, ya, betul. Pernah kan? Pernah. Hukum aja gini. Menurut gue nggak efektif itu. Iya. Harusnya ketika kita bolos, yang jadi punishment buat kita itu bukan hukuman sebenarnya. Ditanya sama guru BP. Jadi guru BP kayak jadi psikolog. Iya, misalnya gini, kamu kenapa bolos mulu misalkan. Terus si anak kan si murid kan ngomong jadi cerita curhat. Saya tuh sebenarnya broken home, saya gak diperhatiin orang tua. Jadi gitu. Jadi kan ketika ada itu si murid kan jadi ngerti. Oh iya, berarti sebenarnya aku nggak sendirian, sebenarnya cuman nggak tahu aja orang. Gitu kan jadi ngerti nggak? Iya betul ngerti. Masuk akal sih itu. Maksudnya kan, cuman kan ketika situasi sekarang kan rata-rata emang susah sih, soalnya kan lama juga prosesnya. Masa kan ada 50 orang bolos satu-satu ditanya sama guru BP, kamu kenapa pelan-pelan capek itu sudah pasti. Iya, maksudnya kan. Kemudian yang selanjutnya ini kan kita bahas dulu manfaat yang sudah kita cari lah. Oke, biar masuk akal. Menghemat anggaran sekolah. Gimana maksudnya, Cuk? Nggak gini, jangan dulu ini. Pertama di salah satu universitas ini, nggak tahu di East Valley, nggak tahu pronunciation-nya, di East Valley Institute of Technology. Jadi di sana itu memberikan hadiah mobil kepada siswa yang tidak pernah bolos. Maksudnya kan kalau misalnya ada yang bolos, berarti si sekolah nggak perlu mengeluarkan uang buat beli mobil, menghemat anggaran sekolah.
Udah mah dana bos ditilep. Masa harus buat beli mobil lagi? Beli mobil. Susah, apalagi Susah. diterapin di Indonesia gitu. Wah. Sudah terlalu Enggak, banyak. kita baca dulu. Tidak tanggung-tanggung, hadiah yang diberikan adalah salah satu unit mobil apa ini? PT Cruiser nggak tahu ya. Karena hadiahnya cukup menggiurkan, ratusan siswa di sekolah itu langsung jadi rajin datang. Dampaknya ada ratusan siswa pula yang memiliki kehadiran sempurna dan memenuhi syarat untuk mendapatkan mobil tersebut. Iya. Lu tahu nggak ini negatifnya apa? Gimana? Jadi ini eksploitasi siswa. Lu sadar gak misalnya ada siswa yang emang kurang mampu atau miskin gitu kan. iya. Tapi dia ingin mobil. Ya. Dia kan pasti kan aku ingin mobil. Misalkan aku enggak terus hadir. Padahal orang tua jadi sekarat di rumah kan. Tidak, aku mau mobil. Tidak. Padahal kan di rumah lagi sekarat gitu kan. Jadi kan meskipun Nyampe ke situ lu pikiran lu as. enggak, itu negatif dong. Jadi kan si siswa ini aku harus milih. Tapi sisi baiknya antara- siswa jadi rajin sekolah. Iya Kan sih, jadi cuma- jadi ya gimana ya? Iya jadi rajin sekolah Jadi sih. kan jadi eksploitasi juga kan misalnya kan Eksploitasi itu kan kalau ada penekanan dari dari orang tua gitu ya, sesuatu hal gitu kan. Iya. Dan mereka melakukannya secara terpaksa gitu kan. iya sih cuma Kalau sudah keselangan ya sih. oke sih. Maksudnya kan kemudian kan di Australia ini cegah bolos, murid di Australia diimingi iPod. Waduh, karena pendidikan merupakan isu sensitif. Oh di sana emang di Australia cukup concern di sana. Untuk Iya, mencegah murid bolos, murid-murid ini ditawari hadiah seperti iPod, voucher dan makan siang gratis. Oh, jadi emang setelah gue baca nih artikel ini Iya, emang di iya, Australia lebih banyak orang-orangnya tuh gimana? Lebih banyak waktu luangnya dibanding sekolahnya di sana. Jadi mungkin ditekankan lagi. Oh. Kayak mungkin di sana kan ada kayak katanya di artikel yang gue baca lebih banyak tidur daripada sekolah di sana. What? Serius. Jadi maksudnya jam Beda jauh dengan Indonesia. maksudnya mungkin lebih banyak kegiatan di luar sekolah. Gak tidur. Oh, Kalau iya, tidur iya, itu iya. negatif. Mungkin di luar sekolah. Oh. Maksudnya kan pacaran kita nggak tahu kan. Maksudnya kan nggak tahu kan. Kan di Australia nggak ada Australia tanpa pacaran kan. Jadi kan mereka pacaran. Ya gak apa-apa, itu kan urusan Ya, urusan mereka Kita sih nggak itu ya. peduli, itu kan. Nah, kita nggak berhak sih. Ya. tapi kita lanjut aja lah sebelum Oke, kita. Lu pernah gak ada pengalaman bolos gitu loh yang sebelumnya gini, katanya lu membawain berita-berita. Oh iya nih ada berita nih ya. Berita-berita yang cukup unik katanya. Ini bukan berita tentang jumlah COVID kan? Pasien COVID. Sudah bosan saya. Uring-uringan nanti kalau dilihat. Banyak sekali. Oke, yang mana ya? Aduh, sebenarnya ada banyak sih. Oke. Silahkan. Nah, ini ada hal yang serupa juga dengan yang terjadi. Gak tahu yang di mana tadi itu yang dapat mobil tuh? Adalah di satu. Ada di satu tempat ya lah, satu daerah, satu negara. Iya, satu Nah, negara. ini juga ada sih di negara Malaysia ya. Seorang murid wanita diganjar hadiah sebuah motor gara-gara tidak pernah bolos sekolah. Widih. Biasanya hadiah diberikan oleh sekolah kepada murid yang berprestasi dan bernilai tinggi. Waduh. Ya, itu kan bernilai tinggi. Kalau yang rendah mah ya nggak tahu sih. Oh, jadi banyak juga ya di luar negeri. Banyak ya. Di luar Mungkin negeri. mereka ya gimana lagi ya? Biar menekan angka bolos kali ya. Ya, apa sih maksudnya? Bukan diiringi sih. Jadi di iming-iming hadiah gitu. Ya, Biar sudah nggak bolos. zamannya sih kali ya. Oh, iya sih. Orang-orang harus dikasih dulu iming-iming. Iya sih sekarang harus gitu sih. Tapi lo tau nggak ada dua orang yang nggak akan pernah bisa bolos. Siapa? Yang pertama Oke. murid yang emang pinter yang nyari ranking 1 jelas Ya, dong. jelas itu sudah tidak mungkin. Nggak mungkin dong orang yang mau nyari ranking 1 tapi bolos. Iya betul. Yang kedua orang yang tidak punya kehidupan, no life gitu. Gini kan kalau mau bolos kemana? Bolos kemana? Kerjaan cuma di tempat tidur gitu kan. Mau bolos ke warung introvert. mau beli apa namanya minuman aja kan gemetaran. Gemetaran. Wah, susah. Kayak orang Parkinson. Orang Parkinson? Berikan aku 1000 orang Parkinson, maka akan kuguncangkan dunia.
Bangsat. Sensor cuk, sensor. Sebelum lu ada nggak pengalaman bolos dulu mau di SMP, di SMA, SD, TK, Gue itu PAUD, sih. madrasah apapun itu. Ya kalau gue sih sebenarnya Yang paling berkesan bolos berkesan sih. jujur sih ya sebenarnya gue gak pernah bolos sih. Serius? Asli. Swear, sumpah. Gue gak pernah bolos. Mesin tapang gue ya kayak orang bolos sih. Oh, menarik. Berarti nggak ada cerita bolos? Ada nggak atau? Ya paling juga telat masuk pelajaran sih kalau gue ya. Oke. Ya kayak gitu. Kalau lu gimana? Gue ada cerita menarik nih. Waktu SMP, gini. Waktu SMP kan gue emang termasuk murid yang rajin. Ya. Rajin lah. Maksudnya kan di antara nggak rajin sih. Di antara yang lain kan emang kalau di swasta kan persaingannya nggak terlalu ketat kayak di negeri gitu kan. Benar. Gue di SMP kan gue mau ngapain juga udah pasti ranking 2 dulu. Soalnya kan ranking 1 susah ngejarnya. Cewek dulu. Udah cewek, cantik, banyak orang dalam, kenalan guru gitu kan. Kepala sekolahnya juga kan itunya saudaranya udah. Banyak privilege sekali orang itu gitu kan. Tapi good job buat orang. Sukses ya. Saya mau ketemu sama kamu. Dulu kan di SMP gitu. Ya, betul. Mau gimana pun pasti ranking 2 dulu. Ini nggak sombong ya, ini real kenyataan gitu. Ada satu momen kelas 2 gue tuh emang udah jenuh. Iya pasti sih. Gue bolos. Pertama kali bolos. Bolosnya tuh nggak kemana-mana. Ini kan rumah gue nih. Di pinggir rumah kan ada rumah lagi. Ya, gitu tuh. Iya. Jadi di pinggir rumah gue ada rumah kayak sekarang kosong, tapi dulu ada yang nempatin. Yang nempatin ya. Ya nenek-nenek lah, itu nenek gue lah. Maksudnya nenek jauh lah, maksudnya kan itu. Nah dari pas pagi mah gue berangkat. Aku akan berangkat sekolah, cium tangan. Aku berangkat sekolah dulu ya, gitu kan. Berangkat sekolah. Pas biasa kan jalan ke belakang. Iya tuh. Gue tau nggak di belakang dulu ada pintu. Iya. Masuk kali sana. Gue tau nggak ngapain pas lama bolos. Cuman tidur doang. 10 hari berturut-turut gitu. 10 hari? Serius. Wah kira sehari bangsat. Itu 10 hari berturut. Pas hari ke-10 ini paling brengsek sih. Gue ketahuannya gini. Gue kan dulu guru wali kelas lah. Wali kelas gue tuh nelpon gue pas hari ke-10 tuh. Kan mungkin aneh kalau misalnya gue kan yang biasanya rajin kemana nggak ada gitu kan. Masuk ranking terus iya, kan. Iya masuk ranking terus lah. Maksudnya kan di swasta itu juga ya, bukan di negeri. Di negeri juga sebenarnya masuk tapi gak. Dah. Saya kan di hari ke-10 ditelepon sama guru, ditelepon. Bal di mana katanya kan. Gue angkat lah. Lagi di rumah. Oh di rumah. Ini ibu di rumah. Di rumah kamu. Di rumah yang mana? Langsung kan kaget kan. Serius. Ini di rumah kamu ini. Kamu di mana yang benar? Langsung tutup telepon. Mungkin ada perbincangan lah sama orang tua ya. Guru pas sore-sore kan dengan muka tertunduk lesu pulang ke rumah. Kayak pulang sekolah. Kamu ngapain? Bolos gak ada guru gitu lah. Maksudnya kan udahlah ngunci di kamar aja gitu kan udah gitu. Pas besoknya kan disuruh masuk lagi tuh. Masuk lagi. Udah jelas tuh. Tapi udah kepalang malu. Lu ngerti nggak? Lu kayak udah lama ninggalin orang. Tapi mau ketemu lagi canggung. Canggung. Pas masuk ke kelas canggung. Gue disangkanya sama orang-orang kelas atau guru karena gue ditolak sama yang ranking 1. Emang lu nembak? Enggak. Cuman dekat. Kita tuh dekat maksudnya gini. Biasanya kan persaingan kan ranking 1 2 kan bersaing gitu. Kalau gue emang enggak, gue emang kalau misalnya ada tugas ya bareng, kalau apa bareng gitu lah, maksudnya kan bareng. Jadi berbagi lah. Gitu. Jadi disangkanya emang gue tuh ditolak sama dia. Padahal emang jenuh aja dulu. Jujur emang jenuh aja dulu tuh. Nah, kepikiran lo untuk pindah sekolah dulu dari SMP itu. Lu kepikiran mau kemana sekolah? Pindah. Dari adalah di satu sekolah lagi swasta di dekat kampung juga sih. Ya di dekat-dekat sini lah ya. Soalnya gini, di kampung gue mayoritas ke sekolah yang si A. Kalau gue milih yang di B. Kalau yang di B itu nggak ada sama sekali. Jadi jadi lu ngerasa sendiri gitu di sekolah itu ya? Iya. Ini maksudnya bukan ngerasa sendiri, emang sendiri. Emang sendiri gue. Maksudnya sendiri tuh teman biasa berteman dan enggak ada musuh atau apa. Ya, maksudnya dari teman yang dari sini gitu. Dari sini ada cuman cewek. Sekelas untungnya sekelas jadi saudara juga sih maksudnya gitu. Kepikiran buat
pindah sekolah lah Pindah gitu. sekolah, Pindah ya. sekolah. Mau pindah sekolah nggak mau gitu di sini udah males. Maksudnya kan dengar omongan orang kan ditolak atau apa ada yang gini Jadi spekulasi. lu gimana? Ke-trigger gitu ya? Trigger gitu kan ada yang spekulasi gini gitu udah gitu udahlah maksudnya kan keesokan harinya sekolah lagi seminggu kemudian gue berangkat sekolah lagi kan aku ingin berangkat sekolah dengan seperti biasa gitu kan Belok lagi. ada temen kakak kelas Oh, kakak iya, iya. kelas Bal mau kemana sekolah bareng sekolah oh iya bareng pas bareng belok ke sawah kumat lagi Bahasa. mana orang itu orang yang emang kakak kelas itu emang terkenal udah Badung lah Badung ya, bercanda ya. bisa-bisanya ya gue bisa kehasut kak akal padahal gue bego dulu ya bro. Ya kali kan kalau masih zaman-zaman SMP sih gimana ya? Polos ya Ya polos, masih terbawa arus lah ke sana ke sini lah. Maksudnya kan Ya. iya gak orang-orang kan yang menyayangkan gitu Ya. katanya Sayang, ya. nilai sayang prestasi Punya sayang. attitude lah di sekolah Iya. kan ya. Padahal gue nggak pernah nakal di sekolah, nggak pernah apa. Iya, iya. Emang kadang ya orang gitu kan, yang Kalau diam-diam udah jenuh sih ya susah ya. susah sih orang kalau udah jenuh sih. Iya, ke sawah lagi gitu kan, pas udah ke sawah biasalah sambil jam 9 siang 9 pagi kan di sawah Iya. menikmati suara-suara gaang. Bahasa Indonesia galang itu apa sih? Gaang apa ya? Ya, tarik ada di Yang sini. gimana suaranya, di impersonate suaranya? Bangsat. Coba itu. Gak bisa, Ju. Klasik. Gak bisa, Ju. Susah ya. Iya, kayak jam 9 gitu kan. Pas udah jam 12 ke gap lagi sama orang tua si kakak kelas gue ini. Oh. Ngapain katanya jam 12 siang lagi sawah. Enggak, lagi ada ini Tugas, project pulang. Pulang lah, ketahuan lagi sama orang tua. Aduh, kamu tuh kenapa katanya kan. Tapi untungnya orang tua orang tua gue dulu nggak keras atau apa ya. Iya, iya. Dia ngomong Cuma tegur gitu ya. iya, nggak boleh katanya, nggak baik. Kenapa kamu kayak gitu? Oke lah, udah selesai, mungkin udah reda ya. Dari sana itu sih pengalaman gue bolos gitu, sampai emang dulu itu kadang mungkin gitu di sekolah yang SMP kan swasta, jadi Yeah. balik lagi sekolah mungkin ada celah buat bolos, jadi ya dimanfaatkan aja tuh. Dimanfaatkan aja. Dulu kan di SDM susah meskipun ada aja sih Ya ada sih, tapi ya gua sih kalau di SMK. gimana ya, kalau gua pikirnya sih lah kok bolos buat apa sih. Paling juga saya pernah gini nih, waktu SMK itu kan saya kan sebelum naik motor berangkat tuh naik angkot kan ya. Oh, I see. Ya, naik angkot. Iya. Nah, kebetulan jalan tuh macet ya. Salah saya juga sih, orang berangkatnya agak siang sih ya. Iya, lu tidur mulu lu. Bangsat. Terus. Nah, udah nyampe sekolah, gerbangnya ditutup. Oh. Nah, gua bingung kan, orang gak bawa motor. Iya. Ya, gua lari aja sih ke warung biasa ya, Adalah teman-teman ngumpul tongkrongan ya, lah. tongkrongan ya, ke tongkrongan lah. Nah, gue nunggu sampai duhur kan, udah duhur tuh gerbang kan suka dibuka kan ya, dulu masih pulang jam 12. Nah, iya. gua masuk jam 12 aja, soalnya kan kalau masuk jam sebelum jam 12 sih pasti kan Masih ditutup. ya masih ditutup, terus suka ada hukuman. Oh, I see. Bersih-bersih. Nah, Iya. ya daripada gua bersih-bersih ya mending masuk jam 12. Tunggu ya. Iya. Berarti pelajaran sebelumnya absen dong. Absen ya, gua absen sih. Nggak masuk berarti. Iya, agak masuk. Yang selanjutnya masuk. Ya masuk. Oh, tapi nggak ketahuan. Enggak sih, gak ketahuan. Gila. Lu emang dari dulu emang brengsek emang. Tapi sering itu, sering. Enggak sih, cuma hari itu aja sih. Berarti lu nggak setuju kalau bolos itu? Bolos itu gak setuju? Kalau gua iya sih, gak setuju sih kalau gua sih. Soalnya kan emang podcast ini nggak menyuruh orang buat bolos. Iya Buat sih. bolos itu wajar. Wajar, cuma wajar aja ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bolos tidak apa. Tapi jangan keseringan juga. Gitu. Iya, maksudnya kan yang kita encourage di sini, yang kita bahas di sini, bolos itu wajar, bukan Wajar. kita menyuruh orang untuk bolos. Iya, betul, Karena betul. tanpa kita suruh pun Sudah pasti bolos. sudah jelas gitu kan. Maksudnya kan dari sinilah, maksudnya kan harusnya yang jadi perhatian gitu. Iya, iya. Menurut gue gini, bukan opini, statement gue yang terakhir ya buat menutup podcast ini. Harusnya guru itu
nanya. Iya. Lu ngerti gak, paham gak maksud gua? Nanya tuh Jadi, kenapa alasannya. alasannya, iya. Jadi kan berarti yang kayak tadi misalnya aku broken home terus gak dapat perhatian dari orang Ya, atau cari permasalahan akarnya ya. Bener itu akar permasalahan. Akar permasalahannya. Misalnya aku anak yatim gak punya orang tua terus gak Ya. ada perhatian. Ya. Nah kalau gitu kan enak. Iya betul. Ngerti nggak maksudnya kan yang harus kita Mereka berasa ada yang gimana ya? ya jadi insaf kan nanti Iya. kan. Insaf. Iya insaf kan kalau misalnya udah apalagi kan gini kan alasan aku bolos gak ada yang perhatiin. Sekarang kan guru BP merhatikan, guru-guru iya. merhatikan. Jadi kan udah selesaikan masalah. Iya, Gak ada betul, lagi betul. yang Gak ada bolos. lagi, ya. Justru podcast ini memberi saran. Saran, Jelas. solusi. Cuman ya. kan emang awalannya bang. Gitu aja sih maksudnya Iya. di podcast kali ini. Lu ada ide-ide judul-judul podcast yang Buat minggu depan. ada kepikiran nggak yang ini ide-ide judul podcast yang sepertinya nggak akan tayang, yang bahaya kalau ditayang tentang sekolah. Misalkan pelajaran agama tidak penting. Itu kan itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Soalnya kita punya agama. Ya, betul, yang betul. kedua terus kita, iya masa kita mau gitu. Ada nggak ide-ide yang Enggak atau sih. Ya kalau gue gimana ya orangnya ya. lurus-lurus aja. Bisa aja sih lah. Belum lama jadi zulumat ya lo ya. Bukan dong. Oh, gimana ya? Diri ini julumat cuman susah mengekspresikan. Bukan susah, belum biasa. Di Jumat juga sat. Iya gitu aja sih maksudnya. Stand kita gitu, jadi gak apa-apa bolos itu wajar, Bolos itu ya. wajar, Takutnya ya. dipotong-potong videonya. Ya, Ada betul. orang ini menuduh aja enggak. Sekali lagi takutnya dipotong. Kita bukan nyuruh orang bolos, Ya, tapi betul. bolos itu wajar, dan Wajar. tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dengan berbagai alasan yang kita sebutkan tadi. Tapi harus dengan alasan yang jelas aja gitu ya, Bos. Iya, banyak faktor sebenarnya. Iya, Salah betul. satunya kan sistem sekolah yang ada celah, Ada celah. kayak nggak ada satpam Iya, atau betul. nggak ada kan Atau ada bisa aja juga guru yang mengajar terlalu keras itu biasanya terlalu keras atau terlalu membosankan. ya bosan bisa, keras juga bisa sih ya. Emang ada guru yang keras maksudnya bawa-bawa kayu gitu, Ya, bawa, maksudnya bawa itu, besi gitu kan. Ya kan kalau dulu zaman kita kan ya gitu juga sat. Anda pikirannya. Ya maksud gua sih keras gitu ya gimana ya. Sekarang kan kalau ada anak dimarahin aja. Ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya itu bukan ngehukum anaknya. Oh iya bener. Ya, itu. Dulu kita kalau dimarahin guru terus kita ngadu ke orang tua malah ditambah. Malu-maluin dong. Sekarang disuruh mengurus Komnas HAM gitu. Susah emang anak-anaknya. Jadi kan wadididaw anak-anak zaman sekarang itu Iya. lembek lah. Lembek udahlah gitu kan, segitu aja mungkin podcast dari Oke, kita. Kalau ada saran-saran bolehlah di kolom komen. Jangan lupa di follow juga Spotify sama YouTube-nya di subscribe juga, dan Instagram gue di @iqbal_art7. Dan lu? Agis ABRHMN. Susah sekali. Seperti Hidup gua. sekian. Gue Iqbal. Dan gue Agis. Ciao.